الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, selamat datang di Arifudin Islamic Channel, channel yang menyajikan konten-konten bernuansa Islami. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fenomena jin, merujuk pada pemahaman yang ada di Al-Quran dan juga Al-Hadis. Berbicara masalah jin, pemikiran kita tentu akan dibawa pada sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan. Karena banyak orang yang takut ketika kita memasuki tempat yang gelap atau tempat yang sunyi. Jadi sebetulnya apa itu jin? Jin adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan sama seperti manusia, tujuannya yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi jin dan manusia ini berbeda penciptaannya. Asal mula penciptaannya, manusia diciptakan daripada tanah dan jin diciptakan daripada api. Mari kita lihat surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ke-26. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan Allah menciptakan jin daripada api yang menyala, yang berkobar atau yang sangat panas. Kembali lagi kita membahas tentang jin. Fenomena ini banyak manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, banyak orang yang datang ke gunung-gunung, datang ke pohon-pohon yang besar, dianggapnya suatu keramat, sehingga mereka memohon perlindungan kepada jin. Sesungguhnya mereka itu disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang tersesat. Mari kita lihat surah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Tetapi mereka jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Jadi ketika ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, bangsa jin, nah dalam asbabul nuzulnya disebutkan bahwa Abu Roja berkata, orang-orang jahiliyah sering berdoa, kami berlindung kepada jin penguasa lembah ini. Maka Al-Quran menyebutkannya, mereka bertambah sesat. Sungguh orang yang tersesat, orang yang durhaka. Kedurhakaan atau kedzaliman. Jadi makna rohaku itu kedurhakaan atau kedzaliman atau tersesat. Jadi seharusnya kita bagaimana? Berkeyakinan bahwa sesungguhnya yang memberikan pertolongan, perlindungan, yang berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an,
bahwa ternyata jin itu pernah kalah oleh manusia. Dalam surah An-Naml disebutkan ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika sedang rapat, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kaumnya, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan cepat? Maka yang pertama menjawab adalah Ifrit. Ifrit adalah golongan dari bangsa jin yang memiliki perawakan tinggi besar. Ifrit ini pernah menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya pada Malaikat Jibril, dan pada akhirnya Malaikat Jibril mengajarkan sebuah bacaan. Bacaan ini disebut Hafidhah Nabawiyah. Kalau teman-teman pengen tahu bacaannya seperti apa, bisa dicek di konten-konten saya sebelumnya. Jadi dengan izin Allah dibacakanlah Hafidhah Nabawiyah ini, maka seketika itu Ifrit tersungkur dan lari terbirit-birit. Nah, Ifrit menjawab kepada Nabi Sulaiman. Mari kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dalam golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Jadi kata Ifrit, aku bisa melakukannya sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Jadi ketika Nabi Sulaiman mau berdiri itu, tiba-tiba sudah ada di hadapan, dipindahkan istighatsana Ratu Bilqis itu. Ada lagi ternyata yang menjawab, qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab. Di dalam keterangan disebutkan kitab ini yang dimaksud adalah kitab yang diturunkan sebelum Nabi Sulaiman, yaitu Taurat dan Zabur. Jadi kalau kita mengurut urutan Nabi Musa diberikan Taurat, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nabi Daud Zabur. Nabi Sulaiman adalah melanjutkan kerajaannya Nabi Daud, mewarisi orang tuanya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nah, berkatalah orang yang dia mempunyai ilmu dari kitab yang didapatkan dari kitab itu, dari kitab Taurat dan juga Zabur. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkan kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi lebih cepat mana tuh? Lebih cepat berdiri sebelum lebih cepat berdiri sebelum duduk, ya gimana sih? Lebih cepat berpindah dari duduk ke berdiri ataupun mata kita berkedip? Tentu lebih cepat mata berkedip. Siapa orang itu? Ternyata seorang manusia, yaitu dalam tafsir disebutkan Hasib bin Barkhoya. Jadi kalah tuh Ifrit yang segitu besar perawakannya, tinggi besar, kalah dengan manusia. Jadi sekarang kalau ada orang yang takut dengan jin, takut dengan setan gitu ya, sebetulnya mereka jin dan setan itu pernah kalah selama kita berlindung kepada yang maha kuasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berlindung kepada Allah dengan asma-asma Allah, dengan kalimat-kalimat Allah seperti yang diajarkan tadi oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, membaca wirid, membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah, membaca ayat-ayat Allah, membaca doa-doa. Insya Allah kita bisa terhindar daripada gangguan jin
dan juga setan. Karena sebetulnya jin dan setan itu kan mereka itu suka mencuri-curi informasi. Informasi langit itu mereka curi. Tapi setelah datangnya diutus Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lagi bisa melakukannya. Ketika mereka mencoba untuk melakukannya, maka akan dihantam dengan panah-panah api. Mari kita lihat lagi surah apa ini? Surah Saba. Surah Saba ayat ke-14, yaitu tentang Nabi Sulaiman lagi. Jadi dalam surah Saba ini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, yaitu atas Nabi Sulaiman alaihissalam, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Jadi Nabi Sulaiman itu diberikan mukjizat oleh Allah bisa menaklukkan jin. Jadi ada jin yang di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Di antaranya yaitu jin itu disuruh untuk membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam, periuk-periuk. Kalau jin itu melanggar, ya, membantah pada Nabi Sulaiman, maka akan dihukum dengan siksaan. Nah, itu mukjizat yang diberikan pada Nabi Sulaiman, bisa menaklukkan jin. Nah, jin itu mengaku mereka, ya, sering mengaku mereka itu bisa mengetahui yang gaib, padahal itu sebetulnya bohong. Mana buktinya? Buktinya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, dan meninggalnya itu sudah lama, 1 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun Nabi Sulaiman alaihissalam nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman meninggal. Jadi meninggalnya itu bertumpu pada tongkat. Setelah tongkatnya itu dimakan rayap, barulah Nabi Sulaiman tersungkur. Barulah jin itu tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal, padahal sudah 1 tahun yang lalu. Jadi kalau ada yang mengaku, yang ngaku-ngaku dapat informasi gaib daripada jin, itu sebetulnya bohong. Kenapa bohong? Ini buktinya. Buktinya Nabi Sulaiman meninggal 1 tahun. 1 tahun itu lama loh. 1 tahun, tapi kok jin bisa nggak tahu? Nah, itulah sebagai bukti bahwa jin itu tidak tahu yang gaib. Jadi mungkin itu saja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan keagamaan kita, keilmuan kita, yang mudah-mudahan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kata-kata yang berkenan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير